Ini dia dua contoh diamond painting yang udah aku kerjain dan udah selesai. Bahkan udah aku figura. Nah, terus kalau yang belum jadi itu kayak gimana sih? Ini dia penampakan kanvas-kanvas diamond painting dan habis ini akan aku bahas tuntas tentang cara pengerjaannya dan dapatnya tuh apa aja sih. 4 kanvas ini adalah 4 kanvas yang lagi aku kerjain. Halo, namaku Maria, welcome to my channel. Hari ini aku akan bahas tuntas tentang diamond painting. Kita singkirkan dulu kanvas yang udah aku buka. Dan ini dia adalah penampakan diamond painting kanvas yang masih baru ya. Ini belum aku buka sama sekali. Mari kita kupas tuntas. Ini adalah penampakan diamond painting ketika teman-teman menerimanya ya. Biasanya langsung seperti ini atau bisa juga kalau yang agak mahalan ada kotaknya guys. Kadang yang agak murah juga suka ngasih sih, but like anyway ya kayak ginilah penampakannya. Nah, ini kita akan buka dulu plastiknya karena di dalamnya itu adalah treasure. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi isi paketnya itu adalah ini ya. Ini yang pertama, yaitu yang biasa kita sebut kanvas. Ukurannya macam-macam ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas tuntas. Ini sebenarnya tuh isinya apa aja sih di kanvas ini. Selain kanvasnya, kita juga langsung diberikan alatnya. Ini alat yang standar ya guys ya, isinya seperti ini. Dan tentu saja diamond yang akan kita tempel untuk menciptakan lukisannya. Ini semuanya udah dapat ya, jadi dalam satu paket itu isinya ini guys. Ini dia teman-teman bisa lihat kan, isinya itu sudah satu paket, tidak perlu membeli peralatan yang lain karena dengan satu set ini aja sudah bisa mendapatkan lukisan sampai selesai. Ayo kita bahas lebih mendalam lagi. Ini adalah kanvasnya ya teman-teman. Di sini yang aku pilih itu gambarnya adalah gambar kucing. I don't know if you can see it, bentar. Nah, inilah ya kira-kira kayak gitu gambarnya guys. Terus item ini dinamakan diamond painting, lalu ada kodenya dan ukurannya di sini adalah 40 kali 30. Ukurannya ini ada masing-masing ya guys ya, ada macem-macem lah. Tuh kalau teman-teman lihat si kuda polem sama Princess Jasmine di sampingnya itu lebih kecil daripada kanvas bergambarkan kucing ini ya. Jadi ukurannya beda-beda. Selain ukuran, hal lain yang perlu kita ketahui tentang kanvas ini adalah setiap kali datang itu udah ada plastiknya kayak gini guys. Plastik ini tuh manfaatnya adalah supaya kanvasnya ini nggak ketempelan apapun. Karena kanvasnya sendiri itu lengket tuh, lihat. Sampai keangkat gini guys. Ya, jadi kanvasnya yang lengket. Jadi sebelum mengerjakan, nanti kita harus kelupasin plastiknya. Tentang cara pakainya nanti aku akan bahas sendiri ya. Terus di sebelah kiri atau di sebelah kanan kanvas itu akan ada legendanya seperti ini. Untuk kanvas yang ini, dia punya dua guys, ada di kanan dan di kiri. Dan ini. Kode-kode ini tuh apa sih? Jadi kode ini adalah mencocokkan kode yang ada di kanvasnya yang nanti akan membentuk lukisannya. Nah, kan kelihatan ada gambar kucing-kucingnya ya. Ini kalau kita deketin, itu ada kelihatan pixel-pixel warnanya guys. Nah, kode-kode inilah yang nanti mengikuti kode yang ada di samping ini. Ya, cara pembuatannya aku akan bahas nanti. Lanjut kita ke diamondnya. Ini kalau teman-teman lihat, diamondnya ini ada kode sesuai dengan tadi yang ada di kanvas ya. Jadi misalnya teman-teman lupa ini tuh diamond untuk yang mana ya, teman-teman bisa cek aja wadahnya ini, sehingga seringkali itu aku tetap menyimpannya sebagai wadahnya seperti ini. Tunggu ya, aku akan kasih lihat ke teman-teman. Saat aku mengerjakan, biasanya aku tetap pakai wadah rencengnya itu seperti ini, sehingga kodenya masih tetap ada di plastiknya itu. Sementara banyak orang lain yang memakai plastik klip yang kadang diberikan oleh tokonya, terus kita ganti sendiri seperti ini. Dengan cara seperti ini kita nggak akan tahu guys, ini tuh nanti kalau misalnya udah jadi ya, terus kita campur sama diamond yang lain, kita nggak akan tahu ini tuh kemarin gambar yang mana ya, terus kodenya yang mana ya, kita nggak tahu. Atau kadang-kadang juga orang bikin
pakai wadah kayak gini. Ini juga kita nggak akan tahu ini pernah dipakai untuk apaan. Ya, kodenya nomor berapa kita nggak ngerti, guys. Jadi sebenarnya kemageranku untuk tidak memindahkan diamond ini ke plastik clip ataupun wadah-wadah itu ada manfaatnya. Ukuran diamond itu biasanya palingan cuman kayak 2 kali 2 mm aja, atau yang ini ya diameternya 2 milian gitu ya. Kira-kira ya guys ya. Yang pakai penggaris. Bentar, mana nih? Nah, bukan 2 mili lah kira-kira. Dan ada dua macam, yaitu yang bulat-bulat seperti ini, atau yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak ini biasa disebutnya itu adalah square drill, dan yang bulat-bulat biasanya disebut sebagai round drill. Apakah ada dua macam aja? Enggak cuy, jadi sebenarnya ada juga diamond yang bentuknya itu seperti almond, seperti ini. Ada juga yang teardrop, seperti ini. Semoga kelihatan ya. Nah, tuh. Ada juga yang seperti itu, guys. Cakep ya. Sekarang mari kita bicarakan alatnya. Ini adalah yang standar ya, guys ya. Kita akan dapat 3 ini. Yang pertama ini disebutnya pen atau diamond pen ya. Dia bisa ngangkat satu aja, guys. Karena ujungnya ya cuma bisa ngangkat satu. Yang ini namanya adalah green tray karena warnanya hijau dan ini tuh kayak baki gitu. Ini manfaatnya adalah untuk nuangin diamondnya nanti ke sini. Nah, ini ada gripnya atau ada garisnya seperti ini. Manfaatnya adalah untuk menolong diamond supaya mereka berjejer-jejer di sini supaya lebih mudah untuk dipungut. Nah, untuk yang ketiga ini namanya adalah red wax ya, karena warnanya itu merah atau kadang pink atau kadang agak keorenan. Sebenarnya ini ada macam-macam warnanya ya, jadi nggak cuma merah aja. Makanya ada yang bilangnya glue wax juga, ya sama aja guys. Yang dimaksud adalah ini ya, gel perekatnya ini. Apakah udah ada ini aja? Enggak guys, kadang-kadang kita itu dapat multiple picker. Nah, ini adalah yang dinamakan multiple picker. Ini bisa dipasang di ujung penanya tadi dan ini tuh bisa ngangkat lebih dari 1 atau 2 diamond, bahkan yang ini tuh kayaknya bisa sampai 6 atau 7. Dan di ujung satunya ini juga ada lagi nih guys, ini bisa ngangkat sampai 4 diamond. Nah, ini yang disebut sebagai multiple picker ya, dan ini juga waxnya lebih besar guys daripada yang tadi. Tuh. Jadi kalau ini mah tergantung sama tokonya masing-masing ya. Kadang kita dikasihnya yang ini set yang kecil seperti ini, kadang juga kita diberikan yang seperti ini. Jadi ya tergantung tokonya aja. Bahkan kadang ada yang menyempatkan waktu memberikan labelnya ini sama plastik clipnya ya. Nggak semuanya, semua toko nggak sama guys. So ya tergantung teman-teman beli dari yang mana. Yang ketiga, mari kita bicara tentang cara bikinnya. Karena aku udah punya 3 kanvas yang sudah dibuka, artinya sudah dikerjakan, tapi belum selesai. Seperti misalnya Suga ini, dia udah separuh jalan guys. Ini sebelah sini tuh udah dikerjain ya. Ini kalau kita masangnya benar, tuh digitar-gitar kayak gitu tuh dia nggak lepas guys. Karena apa? Tadi seperti aku udah bilang waktu kita bahas kanvasnya itu lengket ya. Nah, di sini aku cara bikinnya adalah aku buka gini aja. Terus aku kerjakan diamondnya. Ini adalah diamond yang bulat-bulat ya. Apa tadi namanya? Betul sekali, round drill. Selanjutnya, aku punya kanvas gambar jasmine ini. Kalau yang ini, dia diamondnya yang kotak-kotak guys. Jadi nanti itu lebih penuh. Okay, how to do it. Nah, itu kan. Kanvasnya nanti akan tertutup penuh seperti ini ya guys ya. Jadi ada orang-orang yang lebih puas dengan diamond yang kotak-kotak seperti ini karena nantinya diamondnya itu penuh nih seperti si kuda polem ini. Poni lempar guys. Sama satu lagi itu cara mengerjakannya, aku bikin kolom-kolom seperti ini. Terus aku nomorin, jadi setiap kali ngerjain itu sesuai dengan kotak mana yang mau aku kerjakan guys. Misalnya aku mau ngerjain nomor 27. Jadi nomor 27 ini nanti aku lubangin plastiknya, dikelupas, terus kita pasang diamond sesuai dengan kode yang ada di sini ya.
Ini juga sama guys, jadi setiap kanvas itu ada legendanya masing-masing ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, cara bikinnya itu gampang banget, semua orang bisa. Nah, ayo kita coba kerjain, karena aku udah punya kanvas yang udah dibuka. Aku tidak akan pakai yang tadi ya, yang gambar kucing. Kita akan pakai ini aja. Baiklah, aku akan kasih lihat ke teman-teman cara bikinnya. Aku mungkin akan bikin yang jasmine ya, karena aku udah lama nggak ngerjain yang jasmine, dan kebetulan jasmine ini adalah kotak-kotak. Terus nanti aku juga akan mengerjakan yang bulat-bulat ini untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa cara pengerjaannya itu selalu sama. Nah, jadi begini guys. Karena yang jasmine ini aku tidak masukkan ini atau pilahkan ini ke dalam wadah-wadah tersendiri seperti yang ini ya, yang di plastik clip ini. Maka aku masih harus mencocokkan. Jadi kalau teman-teman mungkin tokonya nggak ngasih plastik clip, kalau teman-teman nggak mau beli sendiri, ini adalah cara yang biasanya aku kerjakan ya. Jadi aku gunting aja pada diamondnya seperti ini. Diusahakan ketika kita lagi nggak pakai itu posisinya berdiri seperti ini guys, supaya nggak tumpah-tumpah ya. Dan ini tuh apa sih? Ini adalah bekas biskuit guys, karena aku tuh orangnya irit, pelit, dan hemat jadi satu. Jadi supaya tidak nyampah ya kan, ini bekasnya ibuku, aku pakai untuk nyimpen diamond seperti ini. Jadi aku nggak cuman punya satu, aku punya dua, just in case aku mengerjakan lebih dari satu diamond painting gitu. Nah, caranya gimana? Ayo kita segera mulai aja ya. Kita akan melihat di bagian atas ini. Ntar aku turunin dikit. Nah, aku akan lihat dulu nih kodenya itu apa. Nih, kelihatan kan di sini. Kodenya itu misalnya ya, aku akan bikin ini yang O ya. Ini O ya, bener kan? Ntar aku zoom ya guys. Nah, ini yang coklat-coklat ini. Maka kemudian aku harus ngecek di samping kanvas yang kodenya O itu apa. Nah, ternyata di sini kode O itu adalah diamond nomor 13, teman-teman. Jadi, aku akan cari diamond nomor 13 dari wadah ini tadi. Aku cari dulu diamond nomor 13. Nah, ini dia. Dan ini akan aku gunting ujungnya untuk memberikan lubang pada plastik rencengnya ini. Kemudian kita akan tuang ke green tray ya, ke ini yang ini by the way. Karena aku tuh nggak suka warna hijaunya, menurut aku hijaunya deso kayak hijau mie ayam, warung mie ayam, makanya aku beli sendiri warnanya itu ungu guys. Karena aku ARMY kan, aku suka BTS, jadi aku pakai yang warna ungu. Nah, kita tuang aja secukupnya ya, mau ngerjain seberapa terserah teman-teman ya. Kemudian kita kucuk-kucuk dikit gini. Supaya apa? Supaya yang bagian atas dia menghadap ke atas, bukan menghadap kepada Tuhan ya. Serem, Nah, tuh teman-teman bisa lihat kan? Oh ya, by the way, aku tidak akan pakai pena yang dikasih dari yang tadi aku buka ya guys ya. Aku nggak akan pakai alat-alat ini ya guys ya. Aku soalnya punya banyak banget, tiap kali kita beli itu kita dapat guys. Aku akan pakai dua pena favoritku, jadi ini udah sering aku pakai. Ini yang satu bagian itu bisa ngangkat satu, dan yang ujung satunya lagi itu yang ini bisa ngangkat 3, yang ini bisa ngangkat 4. Yang gini tadi apa namanya? Ayo, betul sekali, multiple picker. Kalau yang ini single picker ya. Nah, aku akan pakai ini aja karena aku udah sering pakai. Kalau teman-teman cuman punya yang single picker seperti ini, maka teman-teman harus ngerjainnya satu-satu. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan ke teman-teman red wax tadi itu manfaatnya untuk apa. Nah, ini punya aku udah compang-camping. Kalau yang masih utuh itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu. Ya, dia ada plastiknya atas bawah. Kemudian ini kita cocolkan ke situ guys. Sampai pokoknya dapat isinya gitu deh. Ntar yang ini juga aku sekalian aja aku isi. Nah, kalau udah seperti itu, ini sudah
ini sudah siap untuk dipakai. Jangan lupa ditutup lagi supaya nggak ketempelan ya, mungkin ketempelan debu, ketempelan bulu kucing, ketempelan roh jahat. Iya duh. Susah guys kalau kayak gitu ya kan. Nah, sekarang saatnya untuk kita bikin kode yang O ya. Kode yang O itu, bentar aku zoom supaya kelihatan guys. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang single picker ya, jadi teman-teman kelupas dulu plastiknya. Lalu bentar guys, saya tidak bisa melihatnya dengan baik. Terus aku akan coba kerjakan nih. Aku pungut satu. Ini kayak gini guys caranya. Ini kan keangkat. Terus kita tempel ke kanvasnya. Nah, yang di sini itu kan 3 ya. Jadi kita bisa pakai yang multiple picker. Nah, aku akan pakai yang bisa ngangkat 4 ini aja ya. Caranya sama lagi guys. Aku deketin. Terus kita ambil 3 seperti ini. Kemudian kita tempel ke kanvasnya. Hati-hati ya guys ya. Nah, ini karena kurang rapi, didorong aja ya. Pakai penanya tadi. Udah deh, caranya gitu terus guys. Aku akan pakai singular pickernya untuk mengangkat satu diamond. Taruh ke sini. Ini oh kan bener ya. Kalau nggak rapi, kita rapiin dulu. Mohon maaf, ini aku agak kesusahan karena aku nggak pakai kacamata. Aduh, lengket. Nah, jadi tepi kanvasnya itu pun juga lengket guys. Eits, mencong. Nah, kalau mencong didorong aja. Masih bisa di bener-benerin gini. Jangan lupa selalu dirapikan ya. Nah, gimana kalau misalnya kodenya berubah Kak? Ya udah, teman-teman tinggal ganti diamondnya menggunakan diamond sesuai contekan yang ada di samping. Kan tadi contekannya selalu ada kan? Nah, kayak gitu guys, caranya gitu terus. Sekarang aku akan peragakan kalau kita memakai multiple picker ya. Kita ambil dulu diamondnya. Terus kita tempel ke bagian yang membutuhkan diamond tersebut. Terus kita lanjutin lagi ke sebelahnya. Ini kalau ada waxnya hilangin aja guys. Ini bisa dikuas nanti kok. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Ini aku peragakan di yang diamond kotak-kotak ya. Kalau yang kotak-kotak itu aku sarankan untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai advance ya. Kenapa? Karena diamond kotak itu ada 4 sisi, ya kan? 1, 2, 3, 4 kan gitu. Nah, kalau teman-teman kurang rapi masangnya itu nanti nggak bagus guys. Jadi kalau yang lagi mau nyoba-nyoba, belum pernah bikin, aku saranin sih pakai yang diamond bulat. Habis ini aku akan kasih lihat ke teman-teman kenapanya. Ya, sekarang aku mau selesaiin dulu ya guys. Hari ini aku buka kanvas baru lagi guys. Ini adalah contoh gambar yang aku pilih ya. Kalau teman-teman lihat gambarnya di etalase, nanti seperti itulah yang akan teman-teman terima. Pokoknya sama persis deh. Loh, terus ini apa? Diamond yang akan dipakai untuk diamond painting ini semuanya sudah disediakan oleh tokonya ya. Jadi nanti kita udah nggak perlu mikir lagi dapat diamondnya dari mana, belinya yang warna apa, semuanya sudah ada. Diamond untuk diamond paintingku ini adalah yang berbentuk bulat ya, atau biasa disebutnya itu round drill. Terus apalagi dong? Ternyata sudah ada alatnya juga. Nah teman-teman kalau mau pesan jangan khawatir ya, semuanya itu sudah disediakan. Jadi begitu barangnya datang kita sudah bisa langsung mainkan. Nah caranya gimana?
Yang pertama kita siapkan dulu, ini adalah red wax ya, dikelupas dulu, kemudian kita cocolkan diamond pennya ke dalam sini. Mau langsung dicocolin gitu atau dikit-dikit gini juga bisa sih guys, sama aja ya, terserah kalian. Jangan lupa ditutup lagi supaya tidak ketempelan. Repot mesti rukiah nanti kan. Pena udah siap, sekarang saatnya kita siapkan diamondnya. Tuang ke green tray secukupnya aja ya. Kalau udah, diucuk-ucuk dikit gini supaya diamondnya itu berbaris. Kalau kurang banyak, diucuk-ucuk dari arah yang sebaliknya. Kalau udah baris kayak antri sembako gini, ini sudah siap untuk dicocol, habis itu ditaruh di kanvasnya. Kelupas dulu kanvasnya, karena kanvasnya itu lengket banget guys. Jangankan diamond yang cuman 2 mm, tempelin pacar ke sini juga lengket tuh. Karena aku akan mengerjakan area yang ada kode nomor 1, aku lihat di contekannya nih. Kode nomor 1 itu adalah diamond nomor 1. Nah, itulah yang tadi aku sudah siapkan. Selanjutnya, kita tinggal cocol diamond dari tray-nya, kita tempelkan ke kanvas. Kita lakukan gini terus sampai seluruh area yang ada kodenya sudah tertutupi dengan diamond. Nah, lanjutin terus ya. Pengen lihat nggak yang udah jadi? Kalau pengen lihat yang udah jadi, bilang ya, tulis di kolom komentar. Tapi kalau mau langsung belanja, bisa klik keranjang kuning. Dan berikut ini adalah gambar-gambar diamond painting yang sudah aku bikin, yang merupakan favoritku semuanya karena aku sangat menikmati waktu-waktu aku bikin mereka. Dari kesemuanya ini ada yang round drill, ada yang square drill, ada juga yang ada AB-nya, dan semuanya ini sudah aku figura. Kalau udah di figura gini, terus mau untuk apa nih? Kita bisa pakai untuk hiasan dinding, atau misalnya kita nggak mau, kita bisa jual lagi ke orang lain, atau bisa juga kita pakai untuk kado orang tersayang. Kalau Somnus masih ada pertanyaan seputar diamond painting, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga membanting. Happy diamond painting! Stay awesome dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah guys, sehat-sehat semua ya. Love you!